Kasus penyakit demam berdarah di Kabupaten Kendal pada 2 bulan terakhir ini cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, kasus DBD meningkat pada bulan Agustus hingga Oktober 2022. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kendal, pada bulan Agustus terdapat 36 kasus DBD dengan korban meninggal dunia 2 orang. Kemudian meningkat di bulan September terdapat 45 kasus dengan korban meninggal dunia 3 orang. Kasus DBD masih berlanjut hingga Oktober terdapat 2 kasus yang 1 diantaranya meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kendal, Siswanto mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan melakukan kegiatan pencegahan lainnya. Pasalnya pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa sehingga hanya dilakukan ketika kondisi darurat. Sampaikan ke masyarakat umum karena taunya masyarakat umum itu setiap ada kasus DB fogging. Padahal secara aturan fogging itu bukan solusi penyelesaian yang secara umum, karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa yang saat itu terkena asap fogging, sedangkan nyamuk dewasa yang saat itu tidak terkena asap fogging tetap menjadi induk permasalahan, ditambah lagi dengan jentik larva yang masih dalam tempayan itu juga menjadi masalah besar. Kasus Kabupaten Kendal dari bulan Agustus itu totalnya 36 untuk bulan Agustus, sedangkan meninggalnya ada 2 orang. Kemudian dengan adanya perubahan cuaca yang hujan mulai turun, ini pada bulan September kasus naik menjadi 45 dengan kematian 3 orang. Nah, sampai Oktober ini untuk sampai dengan kemarin itu ada 2 kasus dan meninggal 1. Ini kita semua prihatin. Jadi kita upaya-upaya untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah maupun kematian itu sudah melaksanakan promosi melalui spanduk, siaran di radio, leaflet, dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD supaya mereka tahu dan mau untuk bergerak bersama-sama untuk memberantasnya. Kalau kita dengan upaya-upaya teknik, sedangkan masyarakat harapannya dengan 3M+. Kemudian bila ada kasus yang muncul dari pelaporan rumah sakit, kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Apakah benar bahwa kasus itu sumbernya ada di lingkungan tempat tinggalnya atau di tempat lain. Contohnya kalau dia anak sekolah, apakah di sekolahnya, kalau dia anak pondok, apakah di pondoknya. Kita selalu melaksanakan PE, penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui di mana dia terkena. Kemudian yang ketiga, untuk kasus-kasus yang DSS, dengue shock syndrome atau kematian karena DBD, untuk upaya pencegahan yang darurat sifatnya, kita lakukan fogging fokus dengan radius 100 meter dari kasus yang DSS atau yang meninggal. Salah satu kelurahan dengan kasus DBD terbanyak berada di Kelurahan Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal. Awalina Mastuti selaku bidan kelurahan mengatakan warga yang terkena DBD di wilayahnya mencapai 6 orang dan 1 orang meninggal dunia. Sebagian sudah dinyatakan sembuh namun masih ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. SD, karena SD itu yang sekolah dari mana-mana itu banyak yang izin sudah positif, tapi kelurahannya beda-beda. Terus yang di RT 4 ini ada 3 anak. 3 anak semuanya sudah masuk rumah sakit. Yang di belakang Min ini sudah masuk rumah sakit, belum keluar diagnosa nih karena hanya 3 jam anaknya meninggal. Tapi gejalanya juga ke arah DB. Yang di Min banyak sekali yang izin sakit hampir setiap hari itu ada. Jadi makanya saya mintakan ke daerah Min juga. Genangan air karena perubahan cuaca, ini kan pancaroba. Perubahan dari ini mau rendeng itu rata-rata di mana-mana tempat-tempat yang banyak genangan air. Kita kadang-kadang nggak tahu bapak-bapak ibu-ibunya nyimpen botol-botol bekas, ban-ban bekas itu yang bikin genangan air. PSN-nya yang harus digalakkan, jangan mengandalkan fogging karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa tok.
Awalina mengimbau setidaknya sekali dalam seminggu masyarakat melakukan gerakan 3M+, guna mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk khususnya Aedes aegypti pada genangan-genangan air di musim penghujan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!